Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Mekanika Fluida. Pada kesempatan hari ini, materi kita pada pertemuan kedua adalah tentang sifat-sifat fluida. Salah satunya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah rapat massa. Oke, jadi ketika Anda, pengertian lagi saya ulangi, ketika Anda membawa 1 kilogram benang nilon, itu tentu akan terasa ringan dibanding dengan 1 kilogram beras, ya. Jadi 1 kilo benang nilon itu mungkin akan lebih ringan kalau membawa 1 kilogram beras. Pertanyaan adalah mengapa wujudnya sama dan mempunyai massa 1 kilo tapi rasanya kok beda, kok lebih berat beras daripada benang nilon. Nah, peristiwa inilah yang menjadi suatu perbedaan antara kerapatan suatu zat yang satu dengan zat lainnya, meskipun wujudnya sama, ya sama-sama 1 kilo, sama-sama bisa dipegang, tapi rasanya itu beda. Misalkan 1 kilo emas dengan 1 kilo kapuk, nah tentu lebih berat yang 1 kilo emas, gitu ya. Dan inilah yang menyebabkan satu zat itu rapatnya berbeda-beda. Oke, berikutnya adalah jadi pengertian massa jenis, ya. Jadi massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda adalah total massa dibagi dengan total volumenya, ya. Terus kerapatan suatu zat disebut massa jenis yang dilambangkan dengan Ρ, yakni hasil bagi massa zat oleh volumenya. Hal ini sesuai dengan sifat utama dari suatu zat, yakni massa dan volume. Oke, lanjut. Ini adalah rumus dari massa jenis, bahwa Ρ itu adalah massa dibagi volume. Jadi rapat massa itu ya massa jenis, ya. Jadi punya kesamaan. Kalau mencari Ρ atau massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Kalau volume maka massa dibagi Ρ. Kemudian kalau massa berarti Ρ dikali volume. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut. Keadaan benda dalam air berdasarkan besar dan kecilnya massa benda tersebut. Jadi kalau benda itu dimasukkan dalam air, maka akan mengalami beberapa kondisi atau kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah terapung, ya. Benda ini dikatakan terapung atau bisa mengapung, gitu ya, kalau seluruh bagiannya berada di atas permukaan zat cair, ya. Saat diletakkan dalam cairan, benda akan bergerak ke atas sehingga gaya ke atas atau Fa lebih besar daripada gaya berat. Jadi gaya yang menarik ke atas benda, gaya benda itu adalah lebih besar daripada gaya beratnya ketika berada di air, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa massa jenis dari benda itu lebih lebih ringan, ya, lebih berat dari air, seperti itu. Terus melayang, ya. Jadi benda itu dikatakan melayang jika sebagian berada di dalam cairan. Itu artinya apa? Artinya bahwa gaya F itu sama dengan gaya berat. Gaya F sama dengan gaya berat
gaya yang ke atas, menarik dia ke atas, itu adalah sama dengan gaya berat. Oke, terus ya gaya berat ini sebenarnya adalah massa jenis air. Ya, massa jenis air berarti itu lebih besar dari gaya atau massa dari benda tersebut, seperti itu. Terus berikutnya adalah tenggelam. Oke, tenggelam ini dikatakan tenggelam bila seluruh dari benda tersebut itu bergerak ke bawah sampai ke dasar wadah cairan. Jadi bergerak ke bawah sampai ke dasar cairan itu disebut dengan tenggelam. Mengapa bisa terjadi tenggelam? Itu karena gaya ke atas atau gaya FA atau gaya zat cairnya itu adalah lebih kecil daripada gaya berat. Intinya bahwa massa jenis air itu lebih kecil daripada massa benda tersebut, ya. Itu disebut dengan tenggelam. Oke, berikutnya adalah kerapatan zat cair. Jadi kerapatan zat cair itu adalah 1 gram per mili pada 4 derajat Celcius. Sistem perhitungan untuk kerapatan larutan didasari pada nilai ini. Jadi zat cair itu punya kerapatan 1 gram per milimeter pada 4 derajat Celcius. Terus kemudian rapatan yang merupakan perbandingan antara massa dan volume adalah sifat intensif. Sifat intensif umumnya dipilih oleh para ilmuwan untuk pekerjaan ilmiah karena tidak tergantung pada jumlah bahan yang diteliti. Oke, terus selanjutnya bobot jenis suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan bobot zat terhadap air dengan volume sama ditimbang di udara pada suhu yang sama. Jadi bobot zat cair itu kalau di udara suhunya 25 derajat Celcius terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. Berikutnya, bila suhu ditetapkan dalam monografi, bobot jenis adalah perbandingan bobot zat di udara pada suhu yang ditetapkan terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. Oke, rumus massa jenis, gitu ya. Kalau lihat ya tadi ya Ru sama dengan M per V itu adalah massa jenis tadi sudah. Terus satuan massa jenis itu tadi itu ya, jadi satuan massa jenis itu gram per sentimeter kubik. Gram per sentimeter kubik. Ini perhitungannya. 1 gram itu sama dengan 1/1000 kilogram dan 1 cm kubik 1/1 juta meter kubik. 1 gram per sentimeter kubik sama dengan 1 dibagi 1000 dibagi 1/1 juta kilogram per meter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. 1 kilogram per meter kubik sama dengan 0,001 gram per sentimeter kubik. Ya, sehingga 1 kilogram per meter kubik itu sama dengan 0,001 gram per sentimeter kubik. Oke, ini adalah tabel massa jenis beberapa zat, ya. Ada udara itu pada suhu 20 derajat Celcius, massa jenisnya adalah 1,2 kg per meter kubik. Ini banyak sekali, ya, nanti bisa Anda lihat di tabelnya. Oke, terus contoh soal, ya. Sebuah balok dari bahan kuningan mempunyai panjang 8 cm, lebar 5 cm dan tinggi 2,5 cm. Bila diketahui massa jenis balok kuningan tersebut 8.400 kg per meter kubik, berapa massa balok tersebut? Oke, pembahasan. Diketahui dari kuningan panjang 8 cm sama dengan 0,8 meter, kemudian lebar 5 cm berarti 0,05 meter, tinggi 2,5 cm sama dengan 0,025 meter. Ru-nya 8.400 kg meter pangkat 3, ditanya M, jawab F atau volume PLT sama dengan 0,08 meter kali 0,05 meter kali 0,025 meter sama dengan 0,0001 meter pangkat 3. Kemudian massa sama dengan Ru kali V,
Rho-nya 8.400 kg per meter pangkat 3 dikali 0,001 meter pangkat 3 ketemu 0,84 kg. Oke, jadi massa balok Kuningan adalah 0,84 kg. Kita lihat pasti itu ya. Jadi itu adalah massa jenis atau massa dari balok tersebut. Oke. Terus contoh 2, massa suatu aluminium adalah 25 kg. Hitung volume aluminium itu dalam satuan SI atau satuan internasional. Massa jenis aluminium adalah 2,5 gram per meter pangkat 3. Nah, penyelesaian diketahui M sama dengan 25 kg, Ru-nya 2,5 gram per cm pangkat 3 sama dengan 2500 kg meter pangkat 3. Ditanya V atau volume, jawab V sama dengan massa dibagi Ru sama dengan 25 kg per 2500 kg pangkat meter kubik sama dengan 0,01 meter kubik. Jadi volume aluminium dalam satuan SI adalah 0,01 meter kubik. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu untuk mata kuliah kita hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat dan menjadi barokah untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.